Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Milani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas PBI 4. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh K-pop di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keanekaragaman budaya yang terdapat di seluruh penjuru Nusantara. Walaupun memiliki keanekaragaman budaya, hal tersebut tidak menjadikan Indonesia terpecah belah, namun tetap menjadi satu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena perkembangan zaman dan dampak dari globalisasi, kebudayaan asing pun mulai memasuki negara Indonesia. Bahkan, kebudayaan asing tersebut mampu bersaing dengan kebudayaan Indonesia, sehingga sedikit menggeser posisi kebudayaan lokal. Salah satu kebudayaan asing yang sempat merajai negara kita adalah kebudayaan dari Korea Selatan. Sebut saja K-pop dan K-drama. Sebelumnya, apa itu K-pop? K-pop adalah salah satu julukan boyband asal Korea yang sedang booming di kalangan remaja, terutama kaum hawa. Emang siapa sih yang nggak kenal Super Junior, EXO, SHINee, Blackpink, NCT, dan 101? Hampir semua orang mengenalnya, terutama para remaja. Dan dengan mulai merajai K-pop di dunia musik di kawasan Asia, banyak remaja yang lebih mengidolakan para idol dari negeri gingseng tersebut daripada memilih kebudayaan lokal dalam negeri. Masuknya budaya K-pop yang membuat para remaja tergila-gila dan tentu memiliki dampak tersendiri terhadap generasi muda saat ini. Sudah menjadi hak tersendiri bagi seseorang untuk mencintai dan mengidolakan siapa saja, sehingga memunculkan sikap yang berlebihan, dan hal tersebut memicu adanya dampak positif dan negatif bagi para K-popers. Sebutan bagi fans K-pop. Apa saja dampak negatif dan positifnya? Berikut beberapa dampak masuknya budaya Korea terhadap budaya Indonesia. Dampak positif. 1. Menginspirasi dunia musik di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya Hallyu atau Korean Wave di Indonesia, membuat banyak generasi di Indonesia yang memunculkan girl band atau boy band baru. Bahkan mereka memunculkan kembali boy band yang sudah lama vakum dari dunia permusikan. 2. Style berpakaian yang modis ala Korea. 3. Banyak remaja yang tertarik untuk mempelajari budaya dan bahasa Korea. Penjelasan untuk pernyataan ini adalah berhubungan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri, dengan adanya minat yang luar biasa hebatnya di Indonesia, mendorong sebagian penikmat musik K-pop tersebut untuk mempelajari segala hal yang berhubungan dengan K-pop dan negara asalnya. Dalam hal ini, maka pengetahuan dan yang dimilikinya tentang negara lain pun juga akan ikut berkembang. 4. Menambah devisa negara. Dengan banyaknya artis Korea yang datang ke Jakarta untuk menggelar konser seperti Super Junior, yang secara tidak langsung mempromosikan Indonesia sebagai tujuan menarik para wisatawan asing yang berasal dari Korea. 5. Mempererat hubungan kerjasama diplomatik dengan negara Korea tersebut. Dampak negatif. 1. Musik asli Indonesia lama-kelamaan akan hilang dengan adanya K-pop ini. Akan berpengaruh dalam dunia permusikan di Indonesia, karena penikmat musik lama-lama akan berpindah haluan. 2. Membuat pergeseran budaya lokal dan acuh tak acuh terhadap budaya lokal. 3. Terlalu fanatik terhadap boyband atau girl band sehingga melupakan kewajibannya. Misalnya, seorang pelajar rela bolos sekolah demi melihat artis Korea yang datang berkunjung ke Indonesia. 4. Tercampurnya kebudayaan dalam negeri dengan kebudayaan luar, khususnya permusikan itu sendiri. 5. Masyarakat. 4. Tercampurnya kebudayaan dalam negeri
dengan kebudayaan luar, khususnya permusikan itu sendiri. 5. Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya K-pop. Dan bagi para K-popers, jangan resah dulu. Berikut cara bijak mengatasi dampak Korea Wave di Indonesia. Misalnya seperti menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk dalam negeri, memakai pakaian, sepatu, atau perlengkapan made in Indonesia. Salah satu contoh untuk mencintai budaya-budaya asing yang ada di Indonesia. Lebih selektif terhadap budaya asing atau Korea yang masuk ke Indonesia. Menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing sangatlah perlu dilakukan. Dalam hal ini, budaya Korea yang bersifat baik untuk perkembangan kemajuan di Indonesia bisa menjadi panutan seperti halnya mempunyai etos kerja yang tinggi, teknologi, dan lain-lain. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya, melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, dan selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya bangsa. Memelihara dan mengembangkan budaya nasional sebagai jati diri bangsa dengan cara mengirimkan misi kebudayaan dan kesenian dari suatu daerah ke luar negeri. Lebih mempromosikan kebudayaan kesenian Indonesia agar masyarakat tertarik untuk ikut melestarikan kebudayaan Indonesia tersebut. Jangan sampai kebudayaan kita diakui oleh negara lain, misalnya seperti Atik yang mereka akui itu adalah pakaian tradisional yang berasal dari negaranya. Reok Ponorogo yang seharusnya berasal dari Jawa Timur, dengan mudahnya mereka mengakui kalau itu adalah kesenian yang berasal dari negaranya. Begitu juga dengan alat musik angklung, lagu Rasa Sayange, bahkan rendang sampai mereka akui adalah makanan yang berasal dari negara mereka. Ada beberapa cara agar anak-anak hingga orang dewasa lebih memilih budaya lokal dibandingkan budaya K-pop. Di antaranya, diharapkan pemerintah menyelenggarakan banyak perlombaan yang bertemakan budaya lokal, baik itu tarian, pakaian, nyanyian lokal di berbagai daerah. Masyarakat ikut berpartisipasi untuk membuat komunitas-komunitas untuk menjaga budaya lokal. Orang tua pun ikut berpartisipasi dalam memantau anak-anak mereka agar menggunakan sosial media dengan baik dan benar, dan tidak memperlihatkan budaya K-popan, lebih menekankan kepada anak mereka budaya lokal. Pemerintah harus lebih mengapresiasikan budaya lokal kepada para seniman budaya agar para seniman tersebut lebih bersemangat dalam berkarya. Seniman harus lebih berkarya dalam menggabungkan antara budaya K-pop dan budaya lokal. Untuk pemerintah itu adalah tugas pemerintah agar lebih menjaga anak-anak dan hingga orang dewasa dalam menggunakan sosial media, agar bisa menjaring mana yang boleh diakses dan tidak boleh diakses, agar generasi muda tidak bisa dan tidak terpengaruh oleh budaya K-pop. Untuk masyarakat dan pemerintah agar lebih apresiasi terhadap generasi muda yang masih melestarikan budaya lokal dan lebih mengedepankan budaya lokal di kehidupan bermasyarakat. Untuk orang tua diharapkan bisa lebih memantau anak-anak mereka dalam menggunakan sosial media. Kesimpulannya, pengaruh K-pop berakibat buruk bagi generasi muda sekarang ini, yang mana merubah pola berpakaian mereka yang tidak sesuai lagi dengan budaya lokal yang sudah ada sejak lama, dan juga berakibat menggelamkan lagu-lagu
tradisional yang kemudian menjadi lagu-lagu berbasis K-pop. Saran untuk masyarakat dan pemerintah agar lebih apresiasi terhadap generasi muda yang masih melestarikan budaya lokal dan lebih mengedepankan budaya lokal di kehidupan bermasyarakat. Untuk orang tua diharapkan lebih bisa memantau anak-anak mereka dalam menggunakan sosial media. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video.